Oke guys, kali ini kita akan membahas lovebird lagi, yaitu tentang balibu, gimana caranya bikin gacor atau ya bisa yang disebut konslet lah. Saat itu saya main-main di lapangan bersama kru penikmat kicau channel ya. Itu ada salah satu orang, dia itu punya gaco balibu, itu koncer terus guys. Nah dari situ saya dekati orangnya, terus saya tanya rumahnya di mana, dia punya bahan berapa, ternyata punya banyak guys. Nah sekarang kita sudah ada di rumah orang tersebut, kita bersama dengan Mas Taufik. Selamat pagi Mas Taufik. Pagi. Nah kali ini seperti tadi kita akan membahas tentang gimana sih mencetak lovebird balibu, konslet atau gacor. Oke, Mas Taufik, untuk saat ini gacoan balibu Anda ada berapa? Ada 4 pasang. Oh, 4 pasang. Nah, 4 pasang berarti kan dari 4 pasang itu dia tekniknya main untul. Oke guys. Nah, 4 pasang itu sekarang umurnya berapa semua itu? Di bawah 3 bulan. Di bawah 3 bulan Iya. udah bisa buat main berarti? Udah bisa. 3 bulan udah bisa buat main. Gini, kita bahas dari nol dulu ya, Iya. Om Taufik. Nah, cara untuk memilih bahan balibu yang bisa dikonslet atau digacorkan itu seperti apa menurut Mas Taufik sendiri? Ya semua labet kan pasti ngoceh atau ngekek. Ya. Nah, itu tinggal kita perawatannya aja. Sama tekniknya. Untuk khusus apa dari bentuk tubuh katurangannya mungkin bisa nggak fisik-fisiknya gitu, bisa dilihat nggak dari burung itu prospek atau enggaknya? Untuk labet semuanya prospek. Tanpa kecuali semuanya. Kita udah nyoba semuanya labet. Jadi mulai anakan sampai dewasa. Itu pun tergantung indukannya juga. Indukannya juga. Berarti apa kalau indukannya punya apa jawara berarti turun ke anaknya? Iya. Oh berarti terah dah. Iya, terah. Berarti gitu guys. Menurut Mas Taufik, terah ini juga sangat dipertimbangkan dalam memilih gacoan yang akan dicetak seperti balibu konslet ataupun gacor. Nah, untuk perawatan hariannya seperti apa Mas Taufik untuk balibu gacor ini? Perawatan harian lebih mudah untuk balibu, nggak ribet. Jadi kita ombyo atau kita koloni, ibaratnya kita koloni pakai kurungan kotak. Pakai kurungan kotak guys, tuh sudah ada tuh. Itu gacuan dari Mas Taufik. Terus gimana lagi Mas Taufik? Jadi penyemprotan hanya pagi aja, nggak usah malam. Pakan pun kita pakai millet biasa. Untuk gantang khusus kita pakai pakan millet sama. Oh, berarti pakannya racikan sendiri ya? Iya. Berarti pakannya racikan sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau Mas Taufik pakai sangkar kotak, kemudian mandinya disemprot. Nggak pernah mandi sendiri burungnya? Atau kan banyak orang kalau lebih enak mandi sendiri karena bisa apa tubuhnya burung itu dia yang tahu gitu. Kalau Mas Taufik kok lebih milih disemprot itu karena apa sih? Karena karakter manuk, kalau kita nunggu mandi, ini manuk koloni, bukan manuk Victor atau burung Victor. Nah gitu guys, berarti kalau burungnya koloni, terus berarti mandinya nggak selalu setiap saat gitu ya? Kalau kita suruh mandi sendiri? Kalau mandi sendiri itu biasanya kalau udah disemprot, dia di panas, di jemur itu biasanya mandi sendiri. Oh gitu. Cuma Mas Taufik lebih suka untuk disemprot langsung ya? Iya. Gitu guys. Jadi kalau Mas Taufik itu
triknya disemprot. Nah, kalau sudah di koloni itu jantan atau betina semua atau gimana Mas Taufik? Kalau untuk Balibu sendiri? Biasanya kita milih untuk anakan itu jantan sama betina, atau semuanya kita ambil dulu, nanti kelihatan yang mana yang rapet ya itu yang kita pisah. Oh, yang lebih gacor Iya. di dalam sangkar kotak itu tadi. Iya. Oh, gitu guys. Jadi untuk melihat prospek atau bakatnya itu bisa dilihat dari diombiok tadi. Kalau dia diombiokan udah gacor, berarti terus kita pisahkan ke sangkar bulat gitu ya Mas Taufik. Iya, benar. Itu gacornya akan semakin rapat. Nah, kalau untuk apa sebelum perlombaan gitu kan tadi dikasih pakan campuran ya atau racikan sendiri. Perlu untuk extra foodingnya atau gimana atau yang lain? Extra fooding hanya kita nggak main jagung sama kangkung, kita mainnya timun. Oh, pakai timun. Nah, kalau apa timun untuk Balibu sendiri itu gunanya seperti apa sih? Menyetabilkan. Kalau bayinya naik biasanya digantang itu ketemu dengan burung banyak. Oh, takutnya biranya semakin over ya? Iya, semakin over. Oh, gitu guys. Jadi Balibu itu juga harus distabilkan biranya. Enggak kita over terus itu enggak. Karena itu dapat mempengaruhi performanya. Tuh. Ya Mas Taufik ya? Iya, benar. Nah, Mas Taufik ini main burung lovebird itu sudah mulai kapan Mas? 5 tahun, udah 5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun banyak burung yang sudah diprestasikan. Contohnya ini, dia sudah hasil satu trofi mewah guys. Ini waktu main di mana ini Mas Taufik? Cemundo, anniversary TSBC Cemundo. Oh, anniversary. Iya. Itu waktu itu bawa gacuan apa Mas Taufik? Mocha atau Mok sama Batman. Sama Batman. Iya. Itu satu pasang ya? Iya, satu pasang. Jadi dua pasang. Maaf. Oh, 2 pasang. Iya. Oh, kalau apa berarti ini nggak bisa ya untuk satu pasang itu dibuat main berdua atau gimana? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Harus dimatikan salah satu. Oh, harus fokus ya? Iya, ini. harus fokus intinya salah harus satu. fokus. Nah, jadi dari Balibu pun itu kita harus fokus ya. Jadi player yang kita gunakan itu yang mana, itu yang lebih difokuskan untuk digantang. Ya, Iya, Mas Taufik? benar. Gitu. Nah, kalau tadi Mas Taufik untuk extra foodingnya nggak pakai, dia pakai timun. Itu bisa dicoba buat teman-teman para lovebird mania atau kekek mania. Tapi tetap balik lagi ke yang dibicarakan Mas Taufik, lihat karakter burung. Iya, karakter burung. Karakter burung itu lebih penting dalam mencetak lovebird Balibu konslet. Untuk Mas Taufik sendiri perlu nggak penunjang vitamin atau doping kayak gitu? Kalau doping kita pakai biasanya pakai mengkudu. Oh, mengkudu. Air mengkudu. Itu caranya gimana? Jadi daun mengkudu diambil 3, dikasih air 1 gelas, digodok. Direbus ya? Direbus, kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin, baru kita kasih. Oh, itu daunnya ya, bukan Iya. bukan buah mengkudunya. Bukan daunnya, Oh, daunnya guys. yang muda itu. Oh, yang muda. Iya. Itu cuma daunnya aja atau tambahan lainnya gitu? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Itu aja. Nah, itu guys, ada satu tips dari Mas Taufik, pakai daun mengkudu direbus, kemudian bisa dibuat vitamin untuk lovebird. Gunanya untuk apa sih kalau menurut Mas Taufik sendiri selama pakai daun mengkudu tersebut? Sama juga dengan vitamin atau pendongkrak atau apa biar nggak capek gitu. Oh, biar burungnya fit terus. Iya. Ya. Kalau gacuan Mas Taufik kalau udah kasih itu kuat berapa sesi sih kira-kira kalau buat main? 5 sesi bisa. 5 sesi, wih.
Mantap. 5 sesi guys. Kalau 5 sesi koncer semua, dompet bakalan tebel guys. Gitu. 5 sesi pernah? Iya, pernah. Ternyata tips baru guys dari Mas Taufik dengan daun mengkudu yang biasanya kalau setahu saya daun mengkudu itu buat kenari lah lebih banyak Iya. ya. Tapi dari Mas Taufik dengan cara direbus bisa menambah stamina burung gacuan kita, terutama di lovebird. Kalau waktu di dalam kotak itu Mas Taufik Iya. itu jodohnya selalu milih sendiri gitu. Iya, selalu milih sendiri. Untuk lovebird seperti itu. Oh, selalu milih sendiri guys. Jadi kekuasaan. Jadi satu kotak ini biasanya kita isi 6. 6 burung. Iya, 6 burung. Itu Nggak boleh ganjil ya, nggak boleh ganjil. nggak boleh, Nggak harus boleh. Oh, Kalau- karena kalau dia cari pasangan sama-sama punya pasangan Iya. semua gitu. Jadi harus genap. Terus kalau udah dapet pasangannya, triknya gimana lagi, Mas Taufik? kita taruh di kotak lain yang belum jodoh, kita biarkan aja. Oh, jadi yang sudah dapet pasangan itu dipisah dari Iya, teman-temannya itu dari tadi. teman-temannya. Oh, baru biar dia lebih intens lah, lebih Iya. fokus dengan pasangannya. Terus habis gitu setelah dia difokuskan dengan pasangannya, kemudian gimana lagi Mas Taufik? Jadi nanti biasanya kelihatan mana yang Lebih gacor. lebih gacor atau gacor yang asli itu, yaitu yang kita pakemkan. Oh, itu. Jadi dari 2 pasang tersebut baru kita pilih player mana yang akan digunakan. Nah, yang lebih gacor atau yang biasa-biasa pasti terlihat. Itu kalau udah gacor baru sering dipisah gitu. Iya, sering bisa kita coba, kita gantang, selalu dapat gitu loh. Oh gitu, nggak pernah bohong dong. Kalau Jarang kayak gitu. sekali. Oh, jarang guys, jarang. Jadi Mas Taufik jarang bohong. Nah, tadi tips-tipsnya, trik-triknya bisa dicoba di rumah dari Mas Taufik. Untuk mencetak lovebird Balibo konslet. Nah, kalau ini kan hari Minggu ya, Iya. rencana mau kemana nih minggu-minggu ini? Kita mau kalau nggak ke TSBC Bungurase, kalau nggak gitu ke anniversary, ada anniversary Bawa gacor apa ini rencana ini? Moka sama Josan. Dosan. Mokanya ini guys. Boleh tahu nggak sih nama Moka ini siapa tadi? Mok, Mok. Moka, Mok. iya Mok. Jadi sesuai dengan warnanya. Moka, Mok. Nah, hanya dihilangin jadi Mok. Kalau Mok ini umurnya berapa, Mas Taufik? Kalau Mok ini kurang lebih ini udah remaja tapi masih bisa. Maksudnya? Udah remaja atau 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya, Tapi kalau- masih bisa digantang gitu. Iya, kalau baby di sana ada. Oh, pakai gacolannya. Jadi Mok ini sudah dari Balibu tadi ya ini? Iya, udah dari baby. Baby. Iya, 3 bulan kurang udah bisa, sampai hari ini sampai ngurak itu dia performanya nggak turun. Oke guys, bilang sampai ngurat. Kita kupas lagi. Gimana sih? Kan banyak orang kalau Mas, peralihan masa Balibu ke remaja itu susah. Tips dari Mas Taufik gimana kalau untuk remaja itu sendiri biar tetap kondisi di lapangan? Ya tetap kita pakai kurungan kotak. Dia pasti udah tahu jodohnya yang mana. Nggak perlu kita pakai kurungan bunder khusus untuk gantang gitu aja. Oh, jadi tetap keseharian itu di sangkar kotak. Iya, sangkar kotak. Tetap sangkar kotak agar stabil birainya guys. Nah, oke, itu tips dari Mas Taufik. Sekian dari wawancara kami, kru penikmat Kicau Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share guys, karena itu penting. Dan juga aktifin tombol lonceng supaya kalian bisa tahu video-video kami yang akan kita tayangkan. Nah, di sini ya guys ya. Oke, subscribe, jangan lupa.
Oke, sekian Mas Taufik. Terima kasih Iya. atas waktunya sudah berbagi dengan para kekek mania tip mengonsletkan balibu atau menghancurkan balibu dari nol. Iya. Semoga sukses selalu Amin. buat para kicau mania dan khususnya Mas Taufik sendiri. Amin. Terima kasih Mas Taufik.